bersamaan di mana Onyx bakal turun ke daerah Mount Villa sementara Boss Ad Hoc ke daerah Marble Walk dan ada Dranix, Vader dan kawan-kawan yang turun di daerah golf course. Betul, dan ini dia ada match standingnya ya. Yes. Yang mana ternyata tadi ada SCN juga yang udah mulai ke atas, luar biasa banget cuy. Tiba-tiba Dari satu ronde doang, Iya, iya, dia iya. udah bisa nyalip ke peringkat 2. Ini dia makanya bilang, gak akan pernah ada tim yang ada di posisi yang aman. Dan kalau misalnya kita lagi lihat lagi di mapnya sekarang, yang mana ini udah mulai menyebar rata kali Star 8 bakal bergerak ke arah sentral. Bakal ketemu sama tim Minion nih Skyla. Ya, dan kalau kita ngelihat di skor sendiri, skornya bener-bener tipis-tipis banget. Even posisi ke-8 Ya, sampai posisi 30 cuy. Iya, sampai posisi ke 12. 10 aja mereka 10. masih bisa nyusul ke posisi atas loh. Ya, itu Kayak dia. kalau misalkan mereka buya dapat kill point yang banyak, ini masih bisa nyusul banget. Poin-poin sakit hati Ah. dari sekian stage besar Free Fire itu bakal terjadi dan udah ada yang ward di sini Skyla. Ya, di mana Hayabusa bakal langsung komit untuk maju karena mengingat musuhnya nggak megang senjata. Itu. Udah diberi info oleh teman-temannya, bakal langsung dikomit untuk maju. Kawan. Depan udah kelihatan Gani berhasil mendapatkan headshotnya terhadap Minion. Minion Esport di sana. Udah kehilangan 2 playernya di early game. Ya, Only. yang mana sebenarnya tadi mereka tuh bergerak dua tim ini ke arah Fire Brigade dua-duanya ya. Yes. Tapi balik lagi, kalau emang arah pesawat nggak full banget, itu biasanya suka tiba-tiba jadi galau. Jadi galau. Nah. Sedikit bingung mau ke arah mana ya. Ya. Dan kita berpaling sedikit di mana Boss Esport bakal turun ke daerah Mod Mod House. Dan udah yang sedikit sekarat nih. Betul, yang mana sini Cupai juga udah kekurangan HP, sepertinya juga masih belum punya medkit ya. Dan notnya adalah even XCN, Boss Esport, Star 8 Esport, Dranix sampai di Louvre itu mereka masih bisa digeser dengan mudahnya sama posisi 7 bahkan sampai ke posisi 10 menurut gua. Iya, yang mana kalau misalkan Eternal sendiri bisa dapetin Boya, apalagi kayak tadi juga dia lumayan dapetin poin eliminasi yang banyak, Yes. kurang lebih 450 poin yang dia panen dalam satu ronde, dia udah bisa nyalip ke peringkat 5, 1-5. Betul, dan ini bakal menjadi keputusan yang sangat berat untuk Onyx kalau sekiranya mereka kalah fight di sini karena ini kesempatan terakhir mereka. Kalau mereka dapat 4 poin eliminasi di sini, ini udah menjadi angin segar untuk mereka. Tinggal main safe aja dan mau berhasil menang down di sana. Bakal langsung ditembakin begitu aja langsung di-add oleh seorang Tayo menggunakan AK-47-nya di sini. Ya, yang mana di sini Tayo juga baik banget posisinya. Lumayan ngelok ke posisi dari tim Dranix Vendetta dan udah mulai tapping lagi kalau misalnya kita lihat di sini Tayo. Tapi masih belum bisa menemukan lagi pemain dari Dranix Vendetta. Ya, seperti biasa, Iki bakal coba bergerak ke arah kanan untuk mendapatkan flank musuhnya. Sementara Delta satu persatu bakal coba untuk besar. Udah kena critical hit di sana. 112 damage diterima oleh seorang Delta, tapi masih bisa survive. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Ya, yang mana pada kali ini juga Ameknya juga udah mulai flanking ke arah bawah. Tapi bakalan ketemu juga sesama flanker. Yang mana ini salah satu pemain dari Dranix udah standby juga. Iya. Nungguin di arah bawah. Benar. Dan ini bakal menjadi satu kesulitan untuk kedua tim kalau sekiranya mereka long fight di sini. Mengingat musuh-musuh yang lain udah masuk ke kota kedua untuk melakukan looting. Betul, dan kalau misalnya kita lihat juga ya ini dia seperti yang lu bilang. Dari Devil sendiri masih belum punya armor. Medkit cuma 3, Elem level 2. Kurang cukup ya kan? Yes. Dan ternyata Onyx-nya menarik mundur untuk melakukan looting ke kota kedua nampaknya. Lewat belakang cukup jauh ya berputarnya. Iya, yang mana kalau misalnya dari Onyx sendiri pastinya juga harus memikirkan dari poinnya. Karena mengingat dia juga udah lumayan naik kan. Tadi dari bottom line terus tiba-tiba udah lumayan ke ada di peringkat 8. Yes, betul banget. Sementara Devil dan kawan-kawan bakal coba untuk bergerak. Vader udah membagi medkitnya ke arah Delta. Betul, 12 tim 45 pemain ya. Baru 3 orang aja. Gue nggak nyangka ternyata di game terakhir ini malah dibikin temponya Lambat banget. lambatnya. Yes. Ini berbahaya banget sebenarnya tempo-tempo yang kayak gini nih. Karena memang dari posisi 1 sampai ke 6 kita harus ingat semuanya masih bisa digantikan dengan mudah. Iya, kayak harus perlu di reminder lagi terobos gitu ya. Terobos aja lah ya kan. Terobos. Ini kalau misalnya lu perhatiin ya dari Yes. peringkat 1 sampai peringkat 5 tadi kalian tahu match standingnya. Ya. Itu nyaris kayak 1 kill. Benar. Itu Iya kan? kayak tipis-tipis banget. Ya, dimana ini juga udah langsung pindah lagi. Ini dia, tim yang punya change juga buat langsung naik ke peringkat atas. Benar. Kalau sekiranya dia berhasil mendapatkan poin eliminasi dan dia bisa konsisten, kemungkinan besar mereka masih bisa lolos nih.
Betul, yang mana dari Ether kali ini juga udah kayak yang tadi lu bilang, udah mulai ada pergantian pemain ya. Ya. Dan cadangannya juga udah mulai dimasukin. Dan ternyata kalau misalkan kita lihat mapnya di sini, hampir biasanya kalau dari game-game yang tadi, itu banyak banget tim yang ada di tengah. Tapi kali ini enggak. Mereka Nggak malah semua ke pinggir ya. Iya, mereka malah minggir ya, it means juga kayak oke, kita lebih bakal mutusin buat nyari poin placement ya. Ya, betul banget. Sementara kita belum menyaksikan fight yang bener-bener ini ya, bener-bener epic di early game kali ini. Tuh, lu bisa lihat dari Gimana? match standingnya. Match ending ya. Iya, semuanya masih bisa naik ke atas loh. Semuanya masih bisa naik Yes. ke atas, udah ditongolin dari sini ya. Iya. Masih 12 tim. Ini bakal berbahaya banget juga sih. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sini dari banyaknya tim-tim masih belum ada yang change buat engage to fight. Iya, masih coba main aman aja sementara kita ngeliat Minion Esport udah coba bertahan di rumahnya, yaitu di rumah rusak ya. Betul. Memiliki fast level 3 dan juga ada medkit 4, lumayan cukup sebenarnya. Ya. Walaupun temennya nggak punya apa-apa ya. Walaupun temennya nggak punya apa-apa, jadi dibiarin aja. Dan kalau dari Minion sendiri, dia udah lumayan bukan beruntung ya, lumayan hebat juga. Ya. Udah bisa nyampe sini. Mengingat tadi sebenarnya dia mutusin buat turunnya di arah Fire Brigade. Benar. Tapi kalau kita ngomongin soal tower ini tower disaster. Dan ada Ya. yang fight. Udah ada tembak-tembakan di sana di mana Dux bakal nembakin ke arah yang udah terbuka. Udah ada fight juga di daerah kanan di mana Moka udah cukup sekarang bakal berhadapan 1 lawan 1 dan Moka bakal coba bertahan di sini. Oke, udah ada tembakan juga nampaknya. Ya, yang mana sini Mocha juga masih belum coba medikasi. Dan ternyata di sisi lain juga ada Dranix yang war juga. Dan ada Farhan yang sepertinya udah harus berhasil di knockdown. Bakal coba intip-intip sini ke arah Asmi. Tapi Ya. masih belum, bakal coba medikasi dulu. Dan ternyata ada 2 orang yang Muid berhasil ter-knockdown. knockdown. Bakal coba di revive kah? Ya. Bakal coba dipanjat kah? Ya, dan udah tersisa sendiri di sini nampaknya bakal langsung fight, gak bisa berbuat banyak. Walaupun udah cukup sekarat lawannya, tapi nampaknya harus pulang sekarang. Asmi satu persatu sudah mulai dipulangkan ke lobby. Ya, itu dia tersisa sendirian. Sepertinya juga posisinya udah ketahuan. And that's it. Bus XCN. at home. XCN berhasil lolos untuk Pertempuran pertama. berhasil mendapatkan Iya. ya musuhnya. Lolosnya belum tentu. Oh, iya, Pertempuran pertamanya dia lolos. Oke, tapi dia udah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi, artinya 80 poin udah dia secure tanpa kehilangan 1 orang pun Ya. dan memiliki resource yang cukup. Harusnya kali ini XCN kalau memang dia bisa konsisten, mereka bakal masuk ke top 5 lagi. Minimal. Pastinya ya. Yang Ya. mana sekali lagi walaupun masih ada 2 yang perlu dikhawatirkan banget peringkat 6. Dan Ya. ini dia Louvre. Dan Bang udah ditembakin begitu aja, sementara Black bakal coba melakukan spam granat terlebih dahulu. Ada flashbang juga yang udah dilempar, bakal coba untuk menjaga badannya di sini. Ya, yang mana mereka juga udah standby di sana shotgunnya. Dan udah ada yang manjat-manjat juga. Mystic udah bakal nge-cover teman-temannya dari arah atas tenda. Ya, sementara Black udah coba langsung masuk begitu aja. Duel dengan seorang Guns di sana, belum menghasilkan apa-apa, harus menarik ke belakang nampaknya Black di sini. Ya, dari sisi ini kalau kita lihat pemain Boom masih standby aja. Ya, agak sedikit bikin lama karena kalau misalnya kita lihat 2 pemain Louvre yang lainnya juga masih terpantau jauh. Dan ini dia udah langsung naik kaleng-kaleng Kayla. Bakal coba untuk langsung komit ke dalam, sementara ada tembakan dari atas seorang Mystic. Bakal coba menahan 2 orang sekaligus. Udah Ya. ditembakin, Black udah memegang senjatanya. Bakal langsung dijamkan segitu. Lah udah tuh kena 2 orang Heli dan udah kena tersisa Mystic 3 nampaknya di orang. sini. Oh my god, Wizard sendirian gak bisa berbuat apa-apa. Ini artinya Boom Cerberus udah gak bisa lolos ke babak final. Udah gak bisa lolos. Sementara Oh my God. Louvre, saingan dari Boom Cerberus dan juga Onyx Hyper berhasil mendapatkan kill tambahan. Poin eliminasinya tambahan, Yes. jadi kayak masih bisa ada change-nya ya Betul. buat tanding-tandingan poin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal fight tadi, itu Ya. sebenarnya gue pikir 2 orang pemain Louvre itu udah kayak mutusin, oke kayaknya kita komen cabut aja. Ya. Karena dari game-game sebelumnya dia kayak gitu. Betul. Tapi ternyata surprise attack dikasih yang mana tadi langsung naik mobil. Disamperin. Langsung bener-bener ngacak posisi dari Boom. Betul. 2 orang di knockdown ya. Ya, sementara di sini udah langsung ditembakin begitu aja. ABG berhasil mendapatkan BSC Hero di sini. 3 lawan 2 nampaknya. Ya, yang mana di sini juga bakal sulit juga pastinya kalau misalkan dari pemain BSC-nya udah bisa ngerapat ke arah tower. Betul.
Jadi dari MNS juga udah nggak bisa cicil-cicil lagi ya. Benar banget. Sementara ini adalah fight papan bawah ya antara BSC dan juga Minion Esport nih. Betul, dua-duanya adalah tim dari komunitas Ya, dan bakal coba bersaing di sini dan udah dipantengin terus sama Inces yang nggak tahu ya. iya. Sementara Incas sendiri kita udah ngeliat menyaksikan beberapa match sebelumnya, dia benar-benar bermain dengan sangat efektif, aimnya pedas banget dan berapa kali gua ngeliat dia bermain tembakannya Ini itu masih anak kena lo ke dulu kepala. gak sih, bukan ya? Incas, bukan. Kalau Beda Incas lagi bukan, ya? beda. Oke, dan masih coba dikeker-keker terus pastinya 9 tim, 30 pemain. Ya. Luar biasa pasif. Luar biasa pasif. Sementara masih ada long fight yang terjadi antara BSC dan juga Minion. Tapi di lain sisi, Dranix tersisa 2 orang. Bakal Ya. coba masuk ke dalam zona. Betul, yang mana pada kali ini juga, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi Dranix, kalau emang gak kena drone-nya ke dia, kemungkinan dia kayak bisa lebih survive pastinya. Tapi Dranix harus berhati-hati karena Luffy sendiri udah dapat 4 poin eliminasi dan udah ada fight lagi di sini. Ya, itu dia. 4 poin eliminasi yang artinya Dranix dan Louvre udah sama-sama memiliki poin yang sama nih. Kalau sekiranya Eternal Thanos berhasil masuk ke top 3 lagi, bakal Ya. bahaya banget. Betul, dan ternyata masih ada 3 pemain Dranix. Yap, Tapi masih tetap ada aja ya, kalau pincang itu lebih sulit banget masuk ke arah late game. Ya. Apalagi kalau emang late game itu padat banget. Padat banget. Dan kita bakal menyaksikan sekarang gimana pergerakan dari beberapa tim yang udah ada di dalam Udah zona. stay, udah gak mau kemana-mana. Udah di dalam zona nih. Udah dalam Tapi zona. kita bisa lihat ketika ada zona selanjutnya movingnya bakal chaos kalau sekiranya zonanya nggak ada Jahat. di Brasilia. Nah, itu dia. Bakal kayak lebih ngejebak. Atau kayak kemungkinan kalau misalkan zonanya malah bergerak ke arah apa. Ya, udah ada tembakan jawaban orang-orang berani di sini ke arah tim Star 8. Ini bakal menjadi fight yang seru kayaknya. Ya, dimana pada kali ini juga kalau misalkan kita lihat bakal coba holding aja. Dia Yes. udah tahu damage-nya masuk. Yes. Tapi dia nggak mau coba ngerasing juga. Ya. Padahal bisa juga kayak flanking dari kiri. Iya, tapi memang mengingat ini match terakhir mereka nggak mau terlalu melakukan gambling Nah. kayaknya ya. Sepertinya ya, apalagi poinnya tuh poin-poin sakit rata-rata. Dan ini dia zonanya bakal bergerak kemana? Oke, udah ada fight dari kiri dan kanan, udah ada yang terkena down juga Delta. di sana nampaknya. Dan zona ternyata ke arah Star 8 nih. Betul, yang mana ini kalau zona kayak gini masih dapetin obstacle rumah-rumah, bakal pasif juga. Karena Bakal lebih pasif juga. nahan di rumah ya. Ya, sementara Star 8 sendiri bakal coba fight dengan Dranix yang notabene mereka udah sama-sama di dalam zona. Tapi beberapa tim yang ada di luar zona udah harus memutuskan untuk cepet-cepet moving nih. Betul, tapi di sini ada Louvre dengan kaleng-kalengnya. Bakal digerebek kah? Ya, Louvre bener-bener bermain agresif ya. Ketemu musuh hajar, Bakar pak mobilnya. Udah kebakar mobilnya, bakal diputerin. Sementara Black dan teman-temannya udah mulai masuk lagi di sini. Bakal Samperin. komit kayaknya untuk ngehajar musuhnya ya. Oke, udah dibuka glue wall ya. Bakal bahaya banget buat Dranix di sini karena mereka udah komit 4 orang sekaligus. 3 lawan 4. Black udah masuk. Delta berhasil mendapatkan Black di sana. Langsung di end begitu aja. Oke, Ya. Louvre bakal coba masuk lagi. Ada glue wall yang udah di pop out juga. 3 lawan 3 sekarang. Sementara Onyx, XCN maksud gue udah mendengar ada bawa peperangan tapi nggak memutuskan untuk masuk juga. Devil ternyata- berhasil dapetin 1 knockdown ya. Bakal menjadi 2 lawan 2. Vader Satu tersisa lagi. 1 orang Delta di sini. Udah langsung di knockdown. Ditutupin glue wall sehingga nggak bisa berbuat apa-apa. Di spam granat ke arah atas bakal bahaya banget kalau Granat. granatnya kena di sana. Ternyata enggak. Masih bisa selamat, tapi di sini Delta juga bakal kesulitan karena udah Delta sendiri bakal coba di putar-putar terus ya sama pemain Louvre ya. Betul banget, sementara itu kita bakal beralih sedikit di mana Onyx Amek berhasil mendapatkan KS Rain. Wow, perang antara Onyx dan juga XCN. Ya, betul banget. Sementara Louvre yang berhasil mendapatkan kamponnya yang tadi di defense oleh tim musuhnya. Oke, udah ada fight lagi di sini di mana XCN udah tersisa 2 orang. Bakal coba untuk melakukan jump di sini. Duel 2 lawan 1. Nice. Berhasil mendapatkan Iki. Bakal coba untuk berputar terlebih dahulu. Udah kelihatan ada musuhnya, tapi Amek terlalu kuat untuk Doms di sini. Sementara Mocha bakal coba untuk bermain sabar terlebih dahulu. Iya, ini bakal sulit banget pastinya karena dua-duanya juga sama-sama sekarat dan dua-duanya Yes. juga harus masuk ke dalam zona dan ternyata kalau misalnya kita lihat Tayo juga udah harus di knockdown. Ada siapa Oke, udah itu? kelihatan di sana. Udah sangat sekarat, tapi Amek sekali lagi berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Amek save the day for Onyx. Hyper. Pastinya ya, udah dapetin 5-4-nya disumbangin dari Amek. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di sisi lain juga ada perang antara Louvre dan juga Dranix yang mana 6 tim 16 pemain Minion Esport udah
bakal coba survive untuk masuk ke posisi ke-6. Sementara Louvre-nya sendiri udah mendapatkan poin eliminasi yang cukup banyak. Ya, betul. Satu-satunya cara Onyx untuk masuk ke masuk ke babak final adalah mendapatkan kill dan Buya di game kali ini. Ya, dan tapi hati-hati ya, sebenarnya kan ada tim lain di sini. Jangan terlalu gegabah, dilewatin aja kayak nggak ada orang. Kayak nggak ada orang. Ya. Pahit. Dan Envoy di sini udah saling ngeker-ngeker aja, harusnya udah ketahuan nih. Harusnya udah Di sini ketahuan ada Onyx. bunyinya. Iya. Dan sementara udah masuk aja, Envoy di sini duel lagi, Amek bener-bener lincah, harus berputar. Sementara Bagas sudah sangat karat di sana. Ruger udah berhasil knockdown, tersisa Amek sendiri di atas ini. Bakal coba untuk melakukan spam granat sebelum dia melakukan healing terlebih dahulu. Zonanya juga udah mulai jalan, kalau misalnya kita lihat 37 HP dimiliki sama Amek dan Ameknya ternyata eliminasi. Oh my god, bakal sulit banget. Sementara Dranis Muharto di sini bakal coba untuk survive di luar zona atau di dalam. Di luar zona nampaknya. dalam tipis ya? Ya. Dalamnya tipis. Dan Kojak berhasil knockdown begitu dengan Cupai. Bakal sulit Envoy di Sulit, sini Envoy. masuk ke dalam zona. Gak ada Gluo lagi ditembak dari kiri dan kanan. Dan ya, posisi keempat. Betul, dan kalau misalnya kita lihat ada Star 8 Esport yang kali ini berhasil masuk ke 5 besar, tapi di atasnya masih ada Louvre dengan rotasi kalengnya. Baik banget, dia berhasil mengamankan zona aman berikutnya. Yes, dan kita bakal ngelihat gimana Star 8 yang masih berjuang untuk masuk ke babak selanjutnya melawan Louvre yang notabene Louvre lagi mendapatkan poin eliminasi yang cukup banyak. Eliza udah mulai ditembakin dari sebelah kiri, di mana Zexia bakal coba untuk naik dengan mobilnya. Udah terkena dengan satu orang oleh Dranis Muharto, bakal dikomit untuk maju. Venom dengan fast level satunya berhasil. Oh, ternyata Muharto dari kejauhan yang berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Sementara Venom bakal langsung nembakin begitu aja. Udah ada glow yang udah dipopat dan Muharto berhasil masuk mendapatkan obstacle masuk gua. Ya, 3 tim 7 pemain yang ada 1 pemain yang sini jadi lone survivor dan sebenarnya bakal dapet take advantage. Tapi ternyata Jody Pandes garat banget. Zona juga udah mulai jalan. Jody Pandes udah gak bisa selamat kali ini. Star 8 3 orang bakal Ada Floater. ngabisin 1 pemain Dranis dan Dranis juga udah cukup puas di peringkat ketiga. Dan Iya. ini ada Inches KW yang ternyata bukan KW. Sementara Inces KW di sini tersisa sendiri, bakal coba untuk mengintimidasi Right, Hayat physical. knockdown tapi nggak bisa berbuat banyak. Star 8 Esport berhasil mendapatkan Buya keduanya di game terakhir pada sore hari ini. Luar biasa ya. Ternyata panasnya tuh malah bukan di game terakhir. Yap. Panasnya tuh di game-game yang sebelumnya. Di game terakhir ternyata dibikin pasif banget. Dan ternyata kalau pasif, itu siapa yang juara? Star 8. Star 8 itu udah benar-benar megang banget permainan pasif ya kan? 4 orang masuk ke zona terakhir. Iya. Udah ceritanya Star 8 banget. Udah ceritanya Star 8 banget. Kalau emang tempo permainannya slow gitu, Star 8 itu biasanya punya change yang lebih untuk bisa dapetin Buya ya. Betul. Dan 440 poin, Luar Ipis biasa. bakal lebih nge-up lagi pastinya. Ya, tentu aja. Dan kita ngeliat gimana, Hayabusa tersenyum dengan sangat lebar ya, mendapatkan Buya di game terakhir. Ini bisa memastikan bahwa Star 8 Esport adalah salah satu tim yang bakal lolos ke babak Grand Final nanti. Grand Final nantinya untuk bertemu dengan 6 tim lainnya Betul. dari Free Fire Master League ya. Yes. Dan ternyata udah ada Rafalda. Hai Rafalda. Halo baby, terima kasih baby, dan juga Skyla di sini Star 8 yang ternyata menjadi Buya dan di penutupan game pada hari ini. Star 8 juga sebenarnya tadi gue sempat lihat ya di minimap sebelum memasuki zona-zona ketiga, dia ada di center dan dia itu selamat karena zona juga. Jadi semuanya pada kejar-kejar zona, dia udah kasih ke zona dan dia kebantu oleh poin eliminasi. Itu juga sih yang ngebikin poin eliminasi dia banyak, dan Star 8 mendapatkan Buya seperti tadi Skyla bilang akan masuk ke Grand Final. Gimana nih menurut lo baby, ada perkiraan gak klasemen ini siapa yang akan tergeser? Klasemen yang akan bergeser ya. Kalau misalnya kita lihat dari game yang terakhir tadi, dari Boss juga masuk 5 besar. Terus Dauntless juga masuk 5 besar. Jadi kemungkinan paling antara Dauntless, Boss itu bakal tetap stabil untuk masuk ke fase grand final. Termasuk juga Star 8 yang tadi dapetin Buya. Di game-game sebelumnya juga Star 8 juga lumayan stabil juga. Yes, terima kasih Baby. Dan kalau dari Skyla sendiri, Vendetta yang semakin akhir performanya nggak se-signing match-match awal, nggak sepanas match awal, masih bisa nggak nge-secure top 6? Menurut gue masih ya, karena emang posisinya juga gede
poin eliminasinya besar, dia juga dapetin 2 kali buya, jadi nggak menutup kemungkinan kalau dia buat lolos ke babak selanjutnya. Dan yang gue pikirkan adalah mungkin Dranis Vendetta sendiri nggak mau ngasih lihat gameplaynya buat di final nanti. Wah. Jadi cuma sneak peek aja. Rahasia ya, Iya. rahasia. Itu bisa jadi strategi juga ya, soalnya yang benar seperti yang tadi sempat di shot juga oleh Sven, di mana yang paling penting itu bukan posisi 1, 2 atau 3, tapi posisi 6 aja itu bisa melanjutkan ke grand final besok. Betul. Itu dia, dan ini juga tadi ada highlightnya ya. Ada posisi yang emang cukup sulit dan ini emang sering banget di Brasilia dan juga di arah late game. Kalau misalnya udah terjebak kayak gitu, dua-duanya di luar zona, masuk zona susah. Karena Betul. banyak banget rumah-rumahnya, obstacle terus serba salah gitu. Dan tadi sebenarnya Amek udah try hard banget. Well play. Dia udah berhasil mendapatkan 5 poin eliminasi, nyekaratin 2 orang lagi, tapi apa daya memang mungkin masih agak sulit untuk Onyx Hyper. Pastinya, dan congratulations sekali lagi ya untuk Starlight Esports berhasil mendapatkan Boya di game terakhir. Ya, congratulations untuk Star 8 dan untuk teman-teman yang sekiranya gak lolos, jangan bersedih hati karena ini udah sampai sejauh ini, sampai bisa masuk play-in di tanggal 14 Maret. Itu udah jadi prestasi yang besar banget ya Pasti. gak sih? Dan anyway, jangan lupa juga untuk stay tune karena besok itu bakal ada grand final penentuan di mana ada 6 tim yang udah standby untuk di grand final nih anyway. Ada Rosugo, ada Hades juga, ada Aura Esports, EVOS. ada EVOS, tentunya ada Big Gabron dan juga Onyx Olympus yang akan bertemu dari 6 tim yang akan lulus di klasmen hari ini. Oke, so this is it tentunya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Tapi ini dia player of the match sebagai penutup pada hari ini. Ada Oh. Dranik Spider, Dranik Devil, dan Bocah XCM. Bocah Waduh. Jadi Atta surprise. Berantah. Atta Berantah, tau-tau jadi player of the match. Oh my god. 16 poin kill. Malah 16 nyalip poin. Pader sama nyalip Devil juga. Yoi. Tiba-tiba meroket ya, Chef. Tiba-tiba meroket yang mana sebenarnya kalau misalnya kita perhatiin Fader, terus Fader juga emang mainnya cukup stabil juga, tapi ternyata benar-benar kayak di match-match terakhir, ronde-ronde terakhir, Mocha itu mainnya cukup luar biasa. Bahkan tadi kalau misalnya gua notice, Rain juga bagus banget sih Iya. mainnya. Di SM itu nabrak banyak banget poin eliminasi di game kelima, 18 poin di situ berhasil didapatkan sehingga membuat salah satu member XCM menjadi best of player juga. So anyway itu dia tentunya untuk sebagai penutup game hari ini ada Skyla juga, ada Baby di sini, ada Rafalda dan gak cuma itu aja karena kita ada segmen yang sangat menarik nih, segmen yang paling ditunggu-tunggu juga. So this is the caster analis kita El Hayat. Oke, terima kasih Rafael dan terima kasih Oh Baby dan juga terima kasih Skyla. Kita bakal masuk ke caster analis. Lebih tepatnya ini gue pengen bahas tentang top kill ya, top kill dari di babak play-in kali ini. Jadi sudah ada tadi juga dibahas dari caster sebelum tadi masuk ke caster analis. Jadi kita bisa lihat tanpa diduga-duga ya ada XCN Mocha yang berhasil mengumpulkan 16 kill. Ini benar-benar di luar dugaan. Tim XCN bisa menjadi top kill di babak play-in kali ini. Disusul juga ada di sini Dranix Devil ya dan juga Dranix Fader. Nggak aneh menurut gua kalau seandainya ada 2 orang dari Dranix sendiri masuk di jajaran top kill. Tapi sekali lagi, babak grand final sendiri juga bakal jadi babak yang cukup berat karena di sana juga kualitas dari tim-tim yang tergabung juga bakal lebih kompetitifnya lebih berasa. Jadi gua rasa ini bakal jadi satu PR juga buat Mocha. Gimana caranya dia masih bisa tetap mempertahankan performa dia agar timnya yaitu XCN bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga di babak grand final nanti. Dan gak kalah lupa juga ada Dranix Devil dan juga Dranix Fadir. Ini bakal menarik banget karena ini adalah kayak anti klimaks dari tim Dranix sendiri, dimana kita ketahui sendiri juga saat kemarin Master League sendiri mereka juga cukup struggle sekali ya demi mendapatkan satu tiket ke play-in. Jadi cukup menarik banget gimana kita lihat nanti kiprah dari kedua tim dari XCN maupun Dranix yang berhasil menempatkan masing-masing membernya di jajaran top kill di babak play-in. So gue juga mungkin bisa ngingetin ke kalian bahwa besok hari Minggu besok bakal ada babak grand final yang mana bakal ada di streaming juga di channel Garena Free Fire Indonesia. So mungkin kita bakal langsung ya nanti
bakal banyak banget nanti kejutan-kejutan lagi, entah mungkin dari tim XCN nih, karena XCN sendiri juga kita ketahui di babak Master League sendiri, di Liga Master League sendiri mereka juga sama seperti Dranix yang memang notabene juga susah banget mendapatkan poin. Gak kalah lupa juga, gue juga gak kalah penting dimana juga tim-tim yang bakal lolos seperti apa dari peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawah play-in, karena sekali lagi di babak grand final sendiri juga kualitas dari tim-timnya sendiri juga bakal naik banget dan bakal cukup besar banget challenge buat mereka-mereka yang lolos di play-in. Nah, nanti seperti apa, tim-tim mana aja yang bakal lolos, kita bakal langsung join ke MC kita, ada Gian dan juga ada Jenis. Terima kasih LH ya buat analisis di babak play-in sini. 6 pertandingan udah kita lihat dan begitu serunya saling menyalip ya. Betul, dan tentunya kita juga masih di keseruan dari Free Fire Indonesia Master 2020 Spring. Wow. Tentunya acara ini juga didukung oleh Sukro, snack dari kacang pilihan dibalut dengan tepung dan rempah-rempah khas Indonesia yang dipadukan dengan varian rasa yang unik. Betul banget, apalagi Sukro sangat cocok nih buat survivor yang di rumah atau mungkin lagi nobar sambil ngemil-ngemil Sukro. Kalau bingung varian rasanya beli aja. Karena Sukro renyahnya manggil, nge-game-nya gokil. Wow, kalau dari kita lihat gamenya cukup berjalan seru ya, 3 jam gak kerasa juga. Gak kerasa sama sekali, sengit banget pertandingannya. Sengit, betul. Benar-benar ini 12 tim yang bisa kita bilang terbaik di Indonesia. Betul. Apalagi kalau kita lihat tadi di round ke-6, yang Buya itu adalah Star 8, tapi di man of the match-nya, player of the match-nya, itu Star 8 tuh gak ada di posisi atas. Ya, jadi Malah dari tim-tim kill yang ya. lain ya, malah tim-tim yang lain itu membuat berarti kill belum tentu juga menentukan siapa yang berada di posisi Buya. Iya. Itu yang membuat seru babak play-ins dan mungkin pasti bakal lebih seru lagi di babak grand final besok. Pastinya dong, tapi ini pertanyaannya, kira-kira siapakah 6 tim terbaik yang nantinya akan melanjutkan pertandingan ke grand final besok? Betul, karena kalau kita lihat ini kita belum bisa menentukan nih ya. Kalau dari tadi pertandingannya sangat seru, jadi kira-kira siapa yang masuk ke babak grand final di mana 6 tim pada hari ini sudah ditunggu oleh 6 tim lainnya di esok hari. Langsung aja kita sebutkan satu-satu. Ya. Ini dia. 6 tim yang berhasil masuk ke babak grand final Free Fire Indonesia Master 2020 Spring. Tim pertama, selamat kepada Dranix Vendetta. Dan kira-kira siapakah tim selanjutnya yang akan menyusul Dranix ya? Dan berjumpa dengan tim lainnya di babak grand final besok? Well, selamat untuk XCN Esports! Masih tersisa 4 slot ke babak grand final. Siapakah yang akan menemani Dranix dan XCN ke babak grand final? Selamat kepada Bos Esports. Well, sisa 3 slot lagi untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka ke grand final. Kira-kira dari tim yang tersisa siapakah yang akan masuk ke babak grand final besok? Apakah kira-kira tim jagoan dari para survivor? Give it up for Star 8 Esports!
Masih ada 2 tim lagi yang akan ditunggu 6 tim lainnya di babak grand final. Kerja keras, latihan yang cukup panjang akan dibayar tuntas di esok hari. Siapakah tim berikutnya akan lolos ke babak grand final? Ini dia, Lovre Esports. And finally, tersisa hanya 1 slot lagi. Kira-kira siapakah semakin menegangkan ya Gian Betul. pastinya? 1 lagi tersisa yang akan masuk ke babak grand final. Pastinya para tim di belakang kita ini semuanya deg-degan juga. Betul. Apakah tim mereka yang lolos ke babak grand final? Tim yang lolos adalah Gladys Dollar!